Tidak akan orang tersebut mampir dulu ke neraka, nanti baru masuk surga. Enggak seperti itu. Sebagaimana saya katakan tadi, tanpa syarat. Tidak perlu melakukan kebaikan dulu, tidak perlu melakukan amal soleh dulu. Setiap orang yang percaya sudah mendapatkan surga tanpa melakukan amal kebaikan. Bagaimana baiknya Yesus. Nah, ini yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita. Mereka berpikir ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah bebas melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Nah, setiap orang yang percaya, sebagaimana saya katakan kemarin, orang itu pasti melakukan apa yang Yesus perintahkan. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa membantu dan bisa ambil bagian di ladang pelayanan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, dan kepada seluruh penonton, di mana saudara sudah meluangkan waktu untuk menonton channel ini, dan di mana saudara sudah mendukung saya baik dari segi doa maupun dari segi dana. Saya yakin dan percaya apa yang saudara taburkan pasti dikembalikan oleh Tuhan berlipat ganda. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, sebagaimana biasanya, saya mengajak saudara untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Berpikirlah secara akal yang sehat. Berpikirlah secara jernih. Bila perlu Bapak Ibu, berpikirlah secara kritis. Buka sedikit hati, ruang hati saudara, ruang pendengaran saudara, untuk bisa mendengarkan dan bisa menemukan, mendapatkan kebenaran. Karena hanya dengan kebenaran kita dimerdekakan. Merdeka dari ikatan agama, merdeka dari ikatan duniawi, lebih-lebih lagi merdeka dari ikatan dosa. Nah, inilah yang paling penting sebenarnya. Kita merdeka dari ikatan dosa. Tetapi bukan berarti setelah kita merdeka dari ikatan dosa, kita bebas melakukan banyak dosa. Kita bebas melakukan kesalahan, bebas melakukan pelanggaran, alias bebas melakukan dosa. No. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh saudara kita. Mereka berpikir ketika kita percaya kepada Yesus, kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, anggapan mereka, kita bebas melakukan dosa, bebas melakukan kesalahan dan pelanggaran, bebas makan apa saja. Nah, ini adalah tuduhan yang tidak mendasar, tuduhan tanpa bukti. Lebih parah lagi tuduhan mereka Bapak Ibu. Sekalipun kita sudah menjawab dari segi Alkitabiah, dan kita juga sudah menjawab dari segi iman percaya mereka. Tetapi tetap saja mereka nyinyir. Tetap saja mereka menuduh tanpa dasar. Tetap saja mereka menyebarkan hoaks dan memfitnah bahwa orang di luar agama mereka, orang di luar iman mereka, orang di luar ajaran mereka, itu masuk neraka semuanya. Kita sudah menjawab Bapak Ibu, sudah memberikan pemahaman, sudah memberikan pemaparan. Bagaimana orang yang datang kepada Yesus? Yesus menyelamatkan orang tersebut tanpa syarat. Yesus menyelamatkan orang tersebut tanpa embel-embel. Ketika datang, Yesus sudah katakan, engkau sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Bahkan di kayu salib Bapak Ibu, ada satu orang yang bertobat. Apa kata Yesus? Saat ini juga engkau berada bersama aku di surga. Ini janji yang tidak bisa dikatakan, disampaikan, diucapkan, diberikan oleh orang lain. Sekalipun Nabi dan Rasul, kita belum pernah mendengarkan janji sebagaimana janji Yesus kepada pengikutnya. Belum kita dapatkan Bapak Ibu. Di iman saya percaya yang lama juga begitu. Nah, Yesus sudah berkata, setiap orang yang percaya kepada aku, maka dia memperoleh hidup yang kekal.
memperoleh jaminan keselamatan, memperoleh surga, alias tidak akan masuk ke neraka, alias tidak akan nyemplung ke neraka duluan. Tidak akan orang tersebut mampir dulu ke neraka, nanti baru masuk surga. Enggak seperti itu. Sebagaimana saya katakan tadi, tanpa syarat. Tidak perlu melakukan kebaikan dulu, tidak perlu melakukan amal soleh dulu. Setiap orang yang percaya sudah mendapatkan surga tanpa melakukan amal kebaikan. Bagaimana baiknya Yesus. Nah, ini yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita. Mereka berpikir ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah bebas melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Nah, setiap orang yang percaya, sebagaimana saya katakan kemarin, orang itu pasti melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kalau orang itu tidak melakukan, berarti orang tersebut belum percaya. Nah, contohnya Bapak Ibu saya tidak lagi melakukan sholat sekarang. Kenapa tidak lagi melakukan sholat? Karena saya sudah tidak percaya lagi. Apa yang saya lakukan? Kalau saya sudah tidak percaya, buat apa saya lakukan? Nah, begitu juga. Saya tidak lagi ke masjid sekarang. Kenapa? Karena saya sudah tidak percaya lagi. Nah, tapi saya sekarang ke gereja, saya beribadah, saya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saya melakukan penginjilan, memberitakan firman, bersaksi dimanapun berada. Kenapa? Karena saya sudah percaya. Orang yang percaya pasti melakukan. Kalau belum melakukan, berarti belum dikategorikan orang yang percaya. Karena percaya yang pertama Bapak Ibu, mulai dari hati. Setelah itu, diucapkan oleh mulut, bibir, lidah. Setelah itu apa Bang Pendi? Dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Tangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan Tuhan. Kaki melangkah di tempat yang baik. Kaki pergi keluar melangkah, melakukan, memberitakan kebenaran. Nah, ini artinya bukti kalau kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Nah, tapi apapun penjelasan kita, selama hati mereka masih terselubung tentang Injil, penyingkapan tentang Injil tidak ada, bahkan mereka menolak Injil, menghina Tuhan Yesus, menghina penginjil, menghina anak-anak Tuhan. Selama itu pula Bapak Ibu, apa yang terselubung dalam hati mereka tidak ada penyingkapan, tidak akan disingkapkan. Nah, akhirnya sampai kapanpun hati dan pikiran teman kita tentang Injil keras, lebih keras daripada batu. Yang ada apa? Cacian, makian, hinaan. Setiap melihat hamba Tuhan, pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan kabar baik, mereka belum mendengar sudah menghina duluan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kebenaran? Maka di dalam Alkitab dikatakan, karena mereka menolak Injil itu. Nah, sehingga hati mereka itu tertutup. Nah, kenapa? Ada apa di dalam Injil? Di dalam Injil itu ada cahaya ilahi. Di dalam Injil itu ada petunjuk. Di dalam Injil itu ada pengajaran. Nah, ini bukan saja kata Alkitab, tetapi kata Al-Quran sendiri Bapak Ibu. Fa'atainahu Injil li Isa al-Masih. Maka kami memberikan Injil ini kepada Isa al-Masih. Bertakwalah kamu kepada Injil. Karena di dalam Injil itu ada petunjuk. Huda linnas. Ada petunjuk. Wa nurun linnas. Ada cahaya. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sudah jelas tertulis di dalam kitab suci mereka. Nah, bukan saja tertulis dalam Injil, di kitab suci mereka Bapak Ibu, dalam surat Al-Maidah. Jelas sekali tertulis. Kalau di dalam Injil itu ada cahaya bagi manusia, linnas. Ini berulang-ulang, kita ulang-ulang. Kenapa Bapak Ibu? Masih saja di kolom komentar itu hadir saudara-saudara kita. Masih saja di media sosial, mereka berasumsi, mereka menyebarkan fitnah, menyebarkan isu bahwa orang Kristen itu masuk neraka. Nah, ini kacau balau ini. Nah, sementara di iman mereka itu tidak ada jaminan keselamatan. Kok bisa menuduh orang lain tidak selamat?
Tidak ada kepastian seseorang itu masuk surga. Kok bisa menuduh orang lain tidak masuk surga? Nah, ini kacau sekali Bapak Ibu. Makanya selama Injil itu tidak nyampe ke hati mereka, selubung itu juga tidak disingkapkan, tidak ada penyingkapan. Kapan orang itu ada penyingkapan dalam hati dan pikirannya? Setelah orang itu bertobat, terima Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu. Ini saya alami. Ketika saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya datang kepada Yesus, dan saya berada di dalam kebenaran itu Bapak Ibu, baru pelan-pelan Tuhan singkapkan segala apa yang terselubung dalam hati saya selama ini. Disingkapkan semuanya. Nah, bukan dibuat lupa saya akan iman saya, enggak. Tetapi justru ada penyingkapan-penyingkapan. Saya dulu Bapak Ibu sering sekali juga menuduh orang Kristen itu masuk neraka. Nah, ternyata setelah saya datang kepada Yesus, saya melihat apa yang mendengar, melihat, membaca, ternyata janji Yesus kepada kita orang percaya luar biasa. Jadi tuduhan demi tuduhan yang saya tuduhkan sebelum saya percaya kepada Yesus itu nihil, omong kosong semuanya. Sudah tidak ada bukti dan tidak mendasar tuduhan saya itu Bapak Ibu. Mereka berkata, kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan lalu harus melakukan amal baik. Nah, pertanyaannya, setiap hari melakukan dosa, melakukan kesalahan, menipu orang, setiap hari berzina, setiap hari korupsi, bahkan disumpah, di kepalanya ditaruh kitab suci, tapi masih saja melakukan hal-hal yang seperti yang dilarang itu. Nah, ini bagaimana ini? Apakah cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nah, nanti mereka tanya balik Bapak Ibu, apakah cukup percaya kepada Yesus masuk surga? Saya katakan cukup. Maksudnya apa Bang Pendi? Kok bisa cukup? Apakah tidak perlu melakukan kebaikan? Bukan begitu. Konsep kekristenan tidak seperti konsep Islam. Konsep kekristenan Bapak Ibu, setiap orang percaya itu pasti melakukan apa yang dikehendak oleh Bapa. Kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau melakukan semua perintah-perintahku, menuruti segala perintahku, menuruti apa yang aku perintahkan. Nah, ini yang dimaksud dengan percaya. Lalu kita melakukan kebaikan itu sebagai buah pertobatan kita. Dan kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk membawa kita masuk surga. Bukan, tetapi sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diberikan anugerah cuma-cuma. Karena kita sudah diberikan kasih karunia cuma-cuma. Dan kita juga dituntut oleh Tuhan untuk memberikan anugerah cuma-cuma itu kepada orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan percaya kepada Yesus. Melakukan apa yang kita percayakan. Tapi kita bila mengaku percaya, kita tidak melakukan, itu belum dikategorikan dengan percaya. Nah, sekali Bapak Ibu melakukan dosa, itu Al-Quran berkata neraka, masuk neraka. Berapa lama Bang Pendi? Ya, selama-lamanya. Di dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan Bapak Ibu, bala man kasaba say'atau ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, barang siapa yang telah berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal di dalamnya, kata Al-Quran ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ada tidak di antara kita, di antara saudara semuanya, di antara ciptaan Tuhan khususnya manusia, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa? Tidak ada. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Pasti ada kesalahan dan ada dosa. Nah, pertanyaannya, kemana Bang Pendi orang yang berdosa? Kata Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi, orang yang berdosa itu ke neraka. Pertanyaannya, Bang Pendi berapa lama di neraka? Kata Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi, bala man kasaba say'atau wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Selama-lamanya, kata Al-Quran di situ. Selama-lamanya di neraka. Apa arti selama-lamanya Bang Pendi? Abadi abadan. Apa arti abadi abadan? Kalau sudah masuk ke situ tidak akan diambil, disucikan, dimasukkan ke surga. Tidak akan. Karena Al-Quran sudah jelas mencatat.
Siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Kekal. Arti kekal apa? Tidak akan diambil Anda dimasukkan ke surga. Itu arti kekal. Bila ada ayat lain Bang Pendi kalau mengatakan kami sebentar di neraka lalu diambil kami dimasukkan ke surga, itu bagaimana Bang Pendi? Nah, berarti itu bertentangan dengan ayat yang sudah saya bacakan barusan. Nah, inilah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuduhan tanpa dasar, tanpa bukti yang dituduhkan kepada kita umat Kristen. Kita harus menjawab berdasarkan fakta, berdasarkan data, berdasarkan sejarah. Sejarah yang paling penting adalah bagaimana kata Alkitab, kata firman Tuhan. Ini yang paling penting, bukan kata pendeta, bukan kata penginjil, bukan kata Bang Pendi, bukan kata evangelis, bukan kata hamba Tuhan, tapi kata Alkitab. Alkitab tidak mungkin salah. Kata pendeta pasti ada yang salah. Kata penginjil pasti ada yang salah. Nah, kata ustadz pasti ada yang salah. Nah, kenapa? Karena kita manusia. Nah, kalau begitu Bang Pendi, Yesus Kristus juga manusia, dia pasti masuk neraka. Oh, tunggu dulu, lihat dulu siapa Yesus. Yesus hanya tubuh, badannya badan seperti badan kita, tubuh seperti tubuh kita. Tetapi rohnya Yesus Kristus itu adalah roh Yod-He-Wohi, roh Bapa Yahweh. Rohnya Tuhan itu sendiri Bapak Ibu, itu Yesus. Kalam Tuhan, firman Tuhan, roh Tuhan menjelma menjadi manusia yang sempurna. Nah, sehingga kita bisa melihat Yesus. Maka Yesus berkata di dalam kitab Injil, kalau Bang Pendi melihat aku, maka Bang Pendi melihat Bapa yang mengutus aku. Nah, sama halnya, Yesus berkata kepada kita semuanya, kalau para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget melihat Yesua HaMasiah, melihat Yesus Kristus, sama halnya para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget melihat Tuhan itu sendiri, melihat Bapa itu sendiri. Kenapa Bang Pendi? Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Ini penjelasan seperti ini Bapak Ibu harus kita ulang-ulang. Saya melihat banyak sekali komentar baru di video di channel kita Bapak Ibu. Maka kadang-kadang saya akan ulang-ulang terus. Nah, agar sering didengarkan sehingga iman yang kata Alkitab timbul dari pendengaran itu tergenapi. Kalau kita sering memperdengarkan iman, maka bagi para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, ayo jangan terpengaruh dengan ajaran palsu, jangan terpengaruh dengan guru palsu, jangan terpengaruh dengan nabi palsu yang berkeliaran di sekitar kita. Tapi tetap kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa membawa kita ke surga. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah pikiran kita. Dan hanya firman Tuhan yang bisa mengubah segala aspek kehidupan kita Bapak Ibu. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita duduk, bagaimana kita berbicara. Di dalam kita berbicara jangan banyak kata-kata. Sehingga di situ nanti timbul kedustaan. Nah, tetapi mari kita memperbaiki, hari demi hari kita harus perbaiki hidup kita. Kita perbaiki tutur kata kita. Kalau kemarin kita sering menghina orang, kalau kemarin kita sering menjelek-jelekkan orang, kalau kemarin kita sering mencaci maki orang, mari hari ini harus lebih bagus daripada hari kemarin. Kalau kemarin 100% kita menghina orang, mencaci maki orang, menjelek-jelekkan orang, mari kita turunkan. Besok begitu lagi, sehingga semakin hari kita semakin serupa dan segambar dengan Elohim Bapak Ibu. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Apanya yang serupa? Sifat-sifat Tuhan, sifat pengasih dan sifat pengampun. Kita tidak akan bisa mengasihi dan mengampuni orang lain kalau mulut, bibir, lidah kita sering menghina, mencaci maki, menjelek-jelekkan dan mengolok-ngolok orang lain. Itu tidak akan bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di dalam hati kita, pikiran kita itu akan timbul rasa benci, rasa dendam, rasa dengki, rasa iri, rasa sombong, rasa tamak. Semua rasa-rasa yang bukan dari surgawi, yang bukan dari Tuhan itu akan ada dan melekat di dalam hati pikiran kita. Makanya Tuhan menuntut saudara dan saya, kita harus berada di dalam firman. Karena hanya firmanlah yang bisa membersihkan hati kita, yang bisa membersihkan pikiran kita. Karena firman itu adalah kebenaran. Dan kebenaran akan firman Tuhan yang bisa menyucikan segala kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, bahkan pendengaran kita. Sekalipun kita mendengar yang jelek-jelek,
kita tidak akan terpengaruh. Sekalipun kita melihat yang tidak benar, kita tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena kita berada di dalam kebenaran. Dan roh kebenaran itulah Roh Kudus yang akan membimbing kita, yang akan mengajarkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang mestinya kita lakukan, dan mana yang harusnya kita tinggalkan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, bishim Adonai Yesua HaMasiyah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara semuanya hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow.